Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Yunia Fendi, NIM 931403218, Program Studi Perbankan Syariah semester 6, mata kuliah Pengembangan Kepribadian. Saya akan menjelaskan isi jurnal yang berjudul Pengaruh Kepribadian dan Komunikasi Interpersonal terhadap Komitmen Organisasi oleh Ahmad Syaihu. Komunikasi yang efektif harus dibangun oleh para pegawai agar tercipta komitmen organisasi yang baik pula. Berdasarkan observasi pada kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa komitmen pegawai dalam menjalankan tugas yang telah dijalankan masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari setiap pekerjaan harus melakukan koordinasi dari setiap pegawai sehingga setiap aktivitas dapat terlaksana dengan baik. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel kepribadian yaitu neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, dan conscientiousness. Dan komunikasi interpersonal memberikan pengaruh terhadap komitmen organisasional pada kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui di antara variabel-variabel tersebut, variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi komitmen organisasional pada kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian korelasional yang dianalisis menggunakan analisis regresi linier, uji koefisien determinasi, dan uji F. Hasil penelitiannya yaitu variabel penelitian neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, dan conscientiousness, serta komunikasi interpersonal secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Yang kedua, variabel yang paling dominan mempengaruhi komitmen organisasi adalah variabel conscientiousness. Openness to experience atau terbuka terhadap hal-hal baru, yaitu individu mempunyai ketertarikan terhadap hal-hal baru dan berkeinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu hal yang baru. Karakteristik positif pada individu yang memiliki ciri ini yaitu lebih kreatif, imajinatif, intelektual, dan penasaran serta berpikiran luas. Yang kedua, conscientiousness atau sifat berhati-hati. Individu cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Karakteristik positif yaitu bertanggung jawab, dapat diandalkan, tekun, dan berorientasi pada pencapaian. Yang ketiga yaitu extraversion atau ekstraversi, yaitu individu yang berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Karakter positif individu extraversion adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Yang keempat yaitu agreeableness atau mudah akur atau mudah bersepakat.
Agreeableness cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakter positifnya yaitu kooperatif atau dapat bekerja sama, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat dan berhati lembut serta suka membantu. Yang kelima yaitu neuroticism, yaitu seseorang yang dapat menahan tekanan atau stres. Karakter positif dari neuroticism disebut dengan emotional stability atau stabilitas emosional. Individu dengan emosional yang stabil cenderung tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh. Kemudian, komunikasi interpersonal atau disebut juga komunikasi antarpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan atau pemikiran kepada individu lainnya. Dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Kemudian, komitmen organisasi yaitu suatu sikap atau tingkah laku seseorang kepada organisasi berupa loyalitas dan tercapainya visi, misi, serta tujuan organisasi. Seseorang bisa disebut mempunyai komitmen yang tinggi kepada organisasi, bisa diketahui dengan cara melihat ciri-ciri diantaranya kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi, dan keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Menurut saya, baik itu openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism, maupun komunikasi interpersonal sangat berpengaruh dan harus dikembangkan demi tercapainya komitmen organisasi. Sebagai seorang pegawai, tentunya kita harus belajar akan hal-hal baru sehingga menumbuhkan wawasan yang lebih luas agar dapat menghadapi segala macam masalah yang ada dalam organisasi, sehingga organisasi itu sendiri dapat berkembang dan mendapatkan citra yang baik di mata publik. Kemudian berhati-hati dalam mengambil keputusan maupun bertindak, bekerja secara profesional dan memikirkan segala sesuatu yang akan terjadi sehingga organisasi yang kita tempati mendapat kepercayaan di mata masyarakat serta tidak menjatuhkan reputasinya. Sebagai seorang pegawai, tentunya kita harus lebih pandai mengontrol emosi kita apabila ada pelanggan yang mengajukan konflik. Kita harus pandai-pandai menangani konflik tersebut. Jangan tunjukkan wajah yang marah, hadapi konflik tersebut secara tenang agar pelanggan juga merasa puas serta dilayani. Apabila kita tidak dapat menahan emosi, tahanlah sebentar dan luapkan di waktu yang tepat. Kemudian kita juga harus akur atau mudah bersepakat dengan siapapun, menjalin relasi atau hubungan baik dengan siapapun agar meningkatkan komitmen organisasi itu sendiri.
Menurut saya, kalau kita dirasa kurang mampu untuk menjalankan semua hal tersebut, tentunya kita harus terus belajar dan mengenali diri serta potensi diri yang terkait dengan organisasi. Sehingga apabila kita sudah menjalankannya dengan baik, maka diharapkan agar karyawan lain ikut termotivasi sehingga komitmen organisasi akan tercapai. Tentunya tidak lupa itu semua akan tercapai apabila dijalankan secara bersama-sama atau bekerja sama antar sesama pegawai. Kemudian dalam hal ini pelayanan juga perlu ditingkatkan. Apalah gunanya apabila kita mengetahui kepribadian kita tersebut dan memaksimalkannya secara baik, namun pelayanan yang kita berikan kurang maksimal. Nah, melalui pelayanan tersebut diharapkan akan menciptakan kepuasan pelanggan dan akan meningkatkan citra dari organisasi tersebut. Dan satu lagi, menurut saya komunikasi sangat berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Bagaimana seorang pegawai menjalin komunikasi interpersonal baik dengan sesama pegawai, atasan maupun pelanggan. Melalui komunikasi akan tercipta suasana yang lebih nyaman dalam bekerja. Melalui komunikasi juga dapat mempertahankan relasi di antara anggota organisasi itu sendiri. Sebagai sesama pegawai, misalnya bertukar pendapat tentang bagaimana strategi yang akan diambil dalam sebuah tim dalam menjalankan tujuan organisasi, ataupun bertukar emosi dan sebagainya. Demikian tanggapan dari saya mengenai jurnal tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.